Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di kelompok Network Address Translation for IPv4. Di sini saya sebagai moderator dengan NIM 8020190167 dan sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Danesuhu Eka Priyanto dengan NIM 8020190162 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Dimas Indra Gunawan dengan NIM 8020190160 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Mayang Ruza dengan NIM 8020190157 sebagai pemateri keempat, dan kemudian ada Khalil Gibran Ahmad dengan NIM 8020190149. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian Network Address Translation for IPv4. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Network Address Translation itu sendiri. Network Address Translation atau biasa disingkat dengan NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Slide selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis network address translation. Yang pertama ada static network address translation. Static NAT ini tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lain. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address. Kemudian ada dynamic network address translation. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP privat menjadi IP publik. Pada NAT jenis ini haruslah tersedia beberapa atau sekumpulan IP publik. Kemudian ada overloading atau FAT, Fault Address Translation. Jenis overloading ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP publik dapat mewakili banyak IP privat. Selanjutnya, pemateri kedua akan dijelaskan oleh Danesuhu Eka Putra. Pada Danes, dipersilakan. Oke, materi selanjutnya akan saya membawa. Di sini kelebihan dan kekurangan Network Address Translation. Kelebihan menggunakan Network Address Translation yang pertama bisa membuat IP address yang belum terdaftar menjadi terdaftar tanpa memerlukan konfigurasi, sehingga bisa banyaknya host yang menggunakan IP privat dimungkinkan untuk bisa dengan mudah terkoneksi ke internet. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan alamat IP yang menuntut perubahan pada sistem IP address secara keseluruhan dari sebuah segmen IP address, maka dengan NAT proses perubahan itu tidak perlu dilakukan secara keseluruhan. Lanjut. Oke, yang selanjutnya kekurangan menggunakan Network Address Translation. Yang pertama, proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT. Yang kedua, proses penelusuran sumber lalu lintas atau trace bisa saja terhambat atau sulit jika menggunakan NAT. Alasannya simpel, karena paket yang terdeteksi di publik adalah IP address yang sudah diterjemahkan IP publik. Pada paket tersebut datangnya dari host-host yang berada dalam jaringan internet dengan menggunakan IP privat. Yang ketiga, beberapa aplikasi tertentu ada yang tidak berfungsi bila diletakkan pada jaringan yang menerapkan NAT. Oke, lanjut. Pengertian IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet.
IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 192.168.38.1. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Dimas Indra Gunawan. Baiklah, saya Dimas Indra Gunawan, NIM 802019160. Jenis-jenis IP address. Jenis yang pertama, seberapa luas cakupan penggunaannya? Ada 2. Yang pertama IP public, yang kedua IP privat. Setelah itu jenis cara konfigurasi penggunaan mendapatkan IP address. Yang pertama IP dinamik, yang kedua IP statik. Setelah itu ada jenis jumlah daya tampung perangkat komputer pada jaringan komputer. Yang pertama IPv4, yang kedua IPv6. Baiklah, selanjutnya pengertian IPv4. IP versi 4 atau sering disebut dengan alamat IP4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IPv4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan nilai maksimal dari alamat IPv4 tersebut adalah 255.255.255.255, di mana nilai dihitung dari 0, sehingga nilai host yang dapat ditampung dalam IPv4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal, bertitik atau dot decimal notation, yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Selanjutnya, jenis alamat IPv4. Alamat yang pertama adalah alamat unicast, merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet port IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point to point atau one to one. Yang kedua, alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Yang ketiga, alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mayang. Baiklah, saya Mayang Ruza, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja IPv4. Alamat IP atau IPv4 pada awalnya adalah sederetan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dipakai untuk mengidentifikasi host pada jaringan. Alamat IP ini diberikan secara unik pada masing-masing komputer atau host yang terhubung ke internet. Prinsip kerjanya adalah paket-paket yang membawa data dimuati oleh IP dari komputer pengirim data kepada alamat IP pada komputer yang akan dituju. Kemudian data tersebut dikirim ke jaringan. Paket-paket ini kemudian dikirim dari router ke router dengan berpedoman pada alamat IP tersebut menuju ke komputer yang dituju. Seluruh komputer atau host yang tersambung ke internet dibedakan hanya berdasarkan alamat IP ini. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi duplikasi pada alamat IP untuk setiap yang terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, subnetting. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, IP address kelas B, dan IP address kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host
yang ada dalam setiap network tersebut. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda. Jika setiap network memiliki address network yang unik, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terjadi banyaknya host dalam suatu network. Fungsi IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Bagaimana cara kerja IP address? Ketika mengirim email, kita mengakses jaringan yang terhubung ke internet atau yang memberi Anda akses ke internet. Hal ini akan terhubung ke provider internet atau ISP, apapun yang Anda miliki di rumah atau menggunakan jaringan perusahaan di kantor. Untuk melakukan ini dengan sukses, komputer Anda menggunakan protokol internet dan alamat IP Anda digunakan sebagai alamat pengirim virtual. Untuk membuat koneksi alamat IP dibagi menjadi dua bagian. Alamat jaringan dan alamat host atau sama dengan perangkat spesifik pada jaringan. Mengapa Network Address Translation memerlukan IP address? Setiap komputer yang ingin bisa terhubung dan berkomunikasi dengan internet, syarat utamanya haruslah memiliki IP address. Tidak peduli entah itu komputer biasa, server, smartphone, Xbox, dan perangkat lainnya. Jika tidak memiliki IP address, maka tidak akan dapat terhubung ke internet. Namun terlihat mustahil mengingat jumlah IP address sangat terbatas jika harus memenuhi kebutuhan setiap perangkat, karena akan ada banyak perangkat yang terhubung ke internet. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, digunakanlah metode NAT. Kesimpulan, NAT atau Network Address Translation adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan sebuah perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address atau Internet Protocol Address diperlukan untuk terhubung ke internet, dan karena akan ada banyak perangkat yang terhubung ke internet, untuk itu mempermudahnya metode yang digunakan yaitu NAT atau Network Address Translation. IPv4 merupakan jenis atau versi dari IP address yang banyak digunakan saat ini. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami jelaskan dari materi Network Address Translation IPv4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.